Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya. Perkenalkan, nama saya Afdal Zaida. Pada semester ini kita akan membahas tentang basis data. Di basis data nanti kita akan ada kuis, akan ada latihan. Mudah-mudahan bisa semuanya mengikuti, dan jangan lupa juga kita membahas beberapa bagian dari MySQL juga nanti ya. Jadi toolsnya yang akan kita nanti di MySQL. Baik, kita lihat pertama basis data ya. Basis data berarti kalau sebagai orang awam menganggapnya adalah sebuah tempat untuk menyimpan data gitu. Atau juga misal isi lemari ya. Isi lemari itu apa sih? Kalau lemari baju berarti isinya ada celana, ada baju, ada pakaian yang lainnya. Nah, kita lihat definisinya ya. Menurut Nafate dan El-Masri, data yaitu fakta yang dapat disimpan dan dimiliki arti. Sedangkan menurut Hoffer, Prescott, dan McFadden, data yaitu sesuatu yang mewakili objek dan peristiwa yang memiliki arti dan sangat penting bagi pemakai atau user. Sedangkan berarti data itu adalah fakta, teks, pengukuran, gambar, suara, dan video yang bernilai informasi. Kemudian menurut Chow yang mendefinisikan basis data sebagai kumpulan informasi bermanfaat organisasikan dalam tata cara yang khusus ya. Kalau menurut ini basis data adalah sistem berkas terpadu yang dirancang terutama untuk meminimalkan pengulangan data. Menurut Dave, basis data dianggap sebagai tempat untuk sekumpulan berkas data terkomputerisasi. Kemudian kita lihat contoh datanya ya. Data di sini ada dua bentuk. Sini ada tabel, yang di sini adalah bagian semacam informasi mengenai sebuah bisa bill atau bond sebuah ini dua-duanya adalah data. Ini tabel misalkan, kalau tabel ada nomor, ada nama, ada ini terus atau jumlahnya apa, kemudian banyak pemilik dari toko, berarti dia akan menyimpan file-file mana aja yang akan disimpan di dalam database ini juga termasuk juga data. Kita lihat informasi ya. Informasi itu berarti dari inputnya adalah data, kemudian diolah, diproses hingga mendapatkan outputnya adalah informasi yang diolahnya menjadi model ya. Jadi informasi itu adalah data yang telah diproses sebagai bahan dalam proses pengambilan keputusan ya. Ringkasnya begitu. Kemudian informasi hubungannya dengan pengambilan keputusan. Informasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan memahami permasalahan situasi ya. Jadi dengan mendapatkan sebuah informasi ya tentunya sebuah keputusan dapat diambil dengan cepat. Contohnya di sebuah perusahaan biasanya ada bagian marketing ya, ada lagi yang disebut dengan marketing intelijen, yaitu melihat pasar, atau lebih spesifiknya adalah lawan atau pesaing dalam sebuah produk atau jasa. Marketing intelijen itu melihat berapa harga yang dijual oleh pesaing, kemudian melihat jenis yang dijual, kemudian berapa banyak
dia kalau misalkan dia di supermarket berapa banyak dia ditaruhnya di dalam sebuah rak gitu ya. Itu kan sebuah informasi, biasanya dicatat oleh marketing intelijen. Nah, serangan kemudian itu akan menjadi informasi bagi sebuah perusahaan bahwa pesaing mereka begini A, B, C, D, sehingga informasi tersebut diambil keputusan bahwa mereka harus mengeluarkan sebuah keputusan mengenai informasi tersebut. Atau yang lebih canggih lagi ya, ada sebuah aplikasi, contohnya ada namanya Onebox, di mana dia bisa mengambil informasi dari data dari web, dari Facebook, dari Instagram, dari sosial media lainnya. Kemudian dia mengambil data tersebut, misalkan contohnya dia akan mengambil kata sabun, berarti seluruh kata sabun di dalam sosial media, di dalam web itu diambil oleh dia ya. Tujuannya adalah melihat apa yang digunakan oleh orang paling banyak menggunakan sabun apa ya. Kemudian dilihat ini berarti ini adalah sebuah perusahaan sabun misalkan, maka akan muncul lah ya, karena aplikasi ini memfilter ya, memfilter berdasarkan sabun, maka muncul sabun A, sabun B, sabun C. Kemudian dari info itu tersebut bahwa di daerah misalkan di Cikarang atau di Depok atau di daerah manapun berarti apa, sabun apa yang paling banyak digunakan oleh orang di wilayah A, di wilayah B, di wilayah C, sehingga dalam pemasaran orang bisa mengambil keputusan ya, bahwa di daerah ini yang paling laku adalah sabun model cair ukuran sekian, sehingga bisa dioptimalkan penjualannya. Nah, itu informasi. Kemudian fungsi informasi ya, IDST ya, informasi data pengetahuan awal waktu ya. Tadi informasi itu berasal dari data, kemudian informasi, kemudian menjadi knowledge, kemudian menjadi sebuah keputusan. Ya, knowledge-nya ini ditampung, dan biasanya knowledge ini bisa informasinya bisa berulang ya, atau data lama atau datanya bisa baru, tergantung knowledge, pengolahan knowledge-nya. Data versus informasi ya. The words data and information are often used as if they are synonyms. Jadi biasanya kalimat data dan informasi itu orang menganggapnya adalah sebuah sinonim ya. Padahal dia merupakan sebuah arti yang berbeda ya. Data itu adalah raw material from which you can draw conclusion, fact from which you can deduce new fact ya. Kalau informasi, knowledge, intelligence, a particular piece of data with a special meaning or function. Information is often the result of combining, comparing, and performing calculation on data. Okay. Nah, kalau Anda masih ragu bahwa definisi data tadi ini sini, data itu adalah input set, is before process, and data is not content, context mean not proper format. Yeah. Information output set after, berarti data ini adalah proses untuk mendapatkan informasi. Kalau dilihat data itu misalkan ini ya, dalam bentuk uang, ini merupakan informasi, oh ini budget ya. Kemudian ini ada artikel, oh ini regulasi. Kemudian 300 graduate ya. Oh dia where they going, kemana begini. Kemudian nah, untuk bisa lebih memahami lagi, data itu adalah fakta mengenai objek, orang, dan lain-lain. Data dinyatakan sebagai nilai, bisa angka, deretan, karakter, atau simbol. Secara informasi adalah hasil analisis dan sintesis terhadap data. Informasi dapat dikatakan sebagai data yang telah diorganisasikan ke dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan seseorang, entah itu manajer, staf, ataupun orang lain dalam suatu organisasi atau perusahaan. Baik, kita lanjutkan ya, basis data ya.
kumpulan data yang terorganisir berdasarkan suatu struktur hubungan konsep entitas. Contohnya di sini bahwa ini data dosen, ini data nilai, ini data fakultas, data ini pasti data sebuah lemari arsip, ya. Maka dia terstruktur dan terorganisir. Kemudian kumpulan data yang terorganisir berdasarkan struktur hubungan konsep entitas. Ini tadi, Kemudian perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil query basis data tersebut disebut dengan manajemen basis data, database management system, ya. Kemudian contohnya basis data itu bisa seperti ini dalam bentuk tabel A, tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel kartu rencana studi, di mana ini disebut nanti adalah field nama, ini nama, alamat, field, ini baris O, ya. Ini akan kelihatan nanti masing-masing tabel hubungannya bagaimana strukturnya. Kemudian basis data tidak hanya sekedar kumpulan berkas, ya, tabel, tapi juga mencakup hal-hal lain seperti hubungan antar tabel, view, tabel yang sifat logis yang merupakan panduan sejumlah medan milik jumlah tabel, dan bahkan kode yang disebut dengan prosedur tersimpan. Sejarah database, ya, kita lihat dulu database-nya. Computer become cost effective for private companies, storage capacity increase, ya. Sekitar tahun 60 itu komputer menjadi sebuah membuat biayanya lebih efektif untuk sebuah perusahaan, ya, di mana untuk ada media penyimpanan, ya, di mana dulunya media penyimpanan hanya kertas, sekarang bisa dalam bentuk digital. Tahun 70-72, ya, propose the relational model for database disconnecting logical organization from physical storage, ya, baru muncul relational model for database, ya, disconnect logical organization. Kemudian 76 Pichen propose the entity relational model, ya, ERM for database design. Kemudian tahun 80-an first commercially available relational database start appear beginning of with Oracle version. Pada Oracle versi 2 itu sudah muncul database system yang memang dijual secara komersial. Kemudian 80-an ada SQL, Structured Query Language become interactive standard, ya. SQL menjadi standar. 90-an industri checkout begin with fewer surviving companies Oracle software. Kemudian tahun 90-an Kaboom, the usable internet worldwide, ya, appear and main scalable issue to allow remote access to computer system with legacy data, di mana sebuah komputer bisa mengakses komputer lain dengan secara remote. Kemudian masih akhir 90-an, the large investment internet company help create tools market boom for web internet DB connector, yang bisa menghubungkan sebuah aplikasi dengan database, ya, dengan basis web. Kemudian sekarang solid close DB application continue example commercial website, ya. Ini sudah semua pada saat ini. Kita lihat apa itu database, ya. Database is centralized and structured set of data stored in computer on an computer system. Database adalah sebuah struktur dan yang terpusat, ya, terstruktur data yang disimpan dalam sebuah sistem komputer, di mana dia menyediakan provide facility, ya, fasilitas untuk retrieve, adding, menambahkan, memodifikasi, modifying, delete data, ya, ketika dibutuhkan. Dan dia juga menyediakan fasilitas untuk transform, retrieve data, ya, untuk informasi retrieve data, kemudian menggunakan informasinya. Nah, dalam sebuah database biasanya di manage, ya, database oleh seorang bernama DBA, database administrator. Metadata, ya, deskripsi tentang format dan karakteristik data termasuk tipenya, ukuran, nilai, abstrak, dan dokumentasi lainnya disebut dengan metadata, ya. Contohnya ini nama, itu ini namanya metadata. Kemudian sistem berbasis file, ya,
Program-program aplikasi menyimpan data masing-masing dalam bentuk file. Contohnya ini order department, accounting department, payroll department. Ini payroll system, invoice system. Ini database-nya masing-masing dalam bentuk file. Kemudian kelemahan sistem berbasis file. Kalau dia berbentuk file, dependensi antar program dan data. Fungsi penyimpanan dan akses data merupakan bagian tak terpisahkan dari setiap program aplikasi. Redundansi atau duplikasi data. Masing-masing aplikasi atau program memiliki kopi sendiri untuk data yang sama. Inkonsistensi data. Tidak ada pengawasan data secara terpusat. Kemudian sulit berbagi. Format file antar file aplikasi berbeda. Kemudian biaya pemeliharaan tinggi kalau dalam bentuk file. Kemudian permasalahan dependensi data. Setiap program aplikasi harus memiliki data sendiri, memungkinkan duplikasi data. Setiap program aplikasi harus berurusan dengan metadata atau format data untuk setiap file yang digunakan. Kemudian setiap program aplikasi harus memiliki fungsi untuk membaca, menulis, mengubah, dan menghapus data. Jadi standar untuk penggunaan sebuah database. Tidak ada koordinasi pengolahan data yang sama antar aplikasi. Sulit membakukan format filenya. Nah, solusi pendekatan dengan basis data, database, pusat repositori data bagi seluruh organisasi, di mana datanya terpusat di sini. Kemudian setiap user atau penggunanya bisa mengakses. Data dikelola oleh sistem pengendali. Di sini datanya dikelola. Data disimpan dalam format baku dan mudah dimengerti. Membutuhkan suatu database manajemen sistem, bisa dengan DBMS. Kemudian di keuntungan basis data tadi, tadi kita bahas dependensi program data, metadata disimpan dalam DBMS sehingga aplikasi-aplikasi tidak harus berurusan dengan masalah format data. Akses dan aplikasi data dikelola oleh DBMS sehingga aplikasi tidak harus menjalankan prosedur akses data sendiri. Hasilnya peningkatan produktivitas, pengembangan dan penyelenggaraan program aplikasi. Duplikasi data lebih minimal. Kemudian ini tadi sudah memungkinkan berbagi data, memungkinkan pemblokiran standar, meningkatkan mutu data, kemudian meningkatkan kemudahan aplikasi akses data, dan adanya mekanisme pengamanan serta koordinasi transaksi secara bersamaan, transparansi. Kemudian komponen basis data, repositori, pusat penyimpanan data, database management system, perangkat lunak untuk mengelola database, pusat penyimpanan data, program aplikasi, perangkat lunak pengguna data, user interface, fasilitas interaksi antar pengguna data secara tekstual atau grafis, case tool, computer aid, software engineering. Ini istilah yang akan terus digunakan nanti supaya Anda lebih memahami bahwa ada istilah nanti repository, bahwa itu adalah media untuk penyimpanan metadata. Kemudian database DBMS, perangkat lunak untuk mengelola database-nya. Database-nya adalah pusat penyimpanan. Program aplikasinya untuk pengelolaan. Nah, nanti kita menggunakan tools yang bisa digunakan nanti. Kemudian komponen basis data. Ada data administrator, ada system development, ada end user di sini. Case tool, user interface, application, database, DBMS, repository. Ini kira-kira komponennya. Jadi yang akan jadi pertanyaan, what does a database have to do with my everyday life? Sebenarnya secara tidak sadar kita sudah menggunakan database itu. Anda sudah menggunakan Gmail, Facebook. Anda bisa bayangkan sendiri. Gmail, masing-masing orang itu ada dikasih 15 giga oleh Google. Berapa orang yang menggunakan Gmail atau Google di seluruh dunia? Berapa media penyimpanan yang harus disimpan? Bagaimana kekompleksan database-nya? Di mana Google itu mengolah, berarti ada di situ ada YouTube, ada Android, ada macam-macam aplikasi yang lainnya yang banyak, sehingga kalau Anda lihat data center dari Google itu, wah, besar sekali, bisa satu kampung itu kayaknya
satu data centernya aja untuk kalau mengelola database masing-masing. Lebih-lebih kalau database misalnya untuk pencarian Google ya. Itu logikanya lumayan rumit ya, sangat rumit lah. Ya, ini referensinya ya dari Abdul Qadir, Fatan nanti atau beberapa referensi lagi nih Alisa. Baik, itu untuk pertemuan pertama ini mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.